3 kali berturut-turut. Sementara saya bukan tipe orang yang copycat. Khotbah bisa di copy yang satu, ibadah 2, ibadah 3. Ya, jadi mungkin kesusahannya adalah kalian yang mendengar yang ketiga bukan orang yang pertama, bukan orang yang kedua. Jadi mungkin agak yang ketiga ini agak harus mengencangkan sedikit konsentrasinya supaya tidak kemana-mana, karena saya pasti tinggal melanjut ini. Oke, tadi kami membahas Hagai 2. Nah, saya mendapati Hagai 2 ada beberapa judul dari kitab suci Lembaga Alkitab. Salah satunya adalah di Hagai 2 ayat 11, judulnya Pembangunan Bait Suci Terancam oleh Ikut Sertanya Orang-orang Najis. Kita semua mengerti bahwa hari-hari terakhir kita sedang menantikan pembangunan Bait Suci hari ketiga. Bait Suci itu bukan bangunan, betul? Tetapi adalah kita, tubuh kita, adalah kita. Kita ini adalah Bait Elohim, bukan bangunan, bukan gedung gereja, tapi kita. Di mana Bait Elohim adalah tempat Roh Tuhan tinggal. Jadi, baiklah kita menyadari bahwa kita adalah Bait Elohim di mana Roh Tuhan akan tinggal diam di dalam kita. Tapi persoalannya, pembangunan Bait Suci hari ketiga ini, di Hagai dikatakan, pembangunannya terancam berantakan karena ikut sertanya orang-orang najis. Siapa yang di sini yang dimaksud najis? Najis di sini bukan konsep pikirnya manusia. Najis yang dibilang pelacur, pemburit, penjahat, bukan. Najis yang di sini dimaksudnya dalam bahasa Ibrani adalah orang-orang yang tidak melakukan menurut kehendak Elohim, tetapi menurut kehendaknya. Pembangunan Bait Suci hari ketiga adalah kita, tempat Roh Elohim tinggal. Itu terancam untuk menjadi lebih lambat. Kenapa? Karena ikut campurnya orang-orang yang najis, yang mengajarkan pembangunan itu tidak kepada konsepnya Tuhan. Jadi sekarang judul yang kedua, Hagai berkata demikian judulnya. Kembali lagi, bukan Ibu Ondang yang bikin, tapi Lembaga Alkitab Indonesia. Pembangunan Bait Suci mendatangkan berkat. Oh, haleluya. Pembangunan Bait Suci hari ketiga mendatangkan berkat. Betul. Firman berkata, siapa yang memberitakan kebenaran, engkau mendapat double portion. Siapa yang membangun bait kudusnya Elohim hari ini, yang mengajar dengan kebenaran, engkau mendapat berkat. Mari sekarang, judulnya pembangunan Bait Suci mendatangkan berkat. Saya menekankan di ayat 19. Ada kalimat yang buat saya nyentrik. Dia bikin kalimat panjang, lalu titik koma dia bikin perhatikanlah. Wah, di atas, di awal dia bilang perhatikanlah mulai hari ini. Lalu terakhir dia ngomong perhatikanlah. 2 kali kalimat perhatikan, berarti tekanannya 2 kali. Kalau saya punya anak, kebetulan ada anak saya di sini, Parasido, saya panggilnya ke Kwan, karena memang papanya dari Chinese. Lalu kalau saya udah ngomong Kwan mandi, sekali nggak ada masalah. Tapi kalau bilang Kwan mandi, even itu suaranya mungkin Kwan mandi, tapi yang kedua kali tentu itu ada lebih tekanan. Mandi nggak lo? Kan gitu. Terjemahannya seperti itu. Lalu nggak mandi gue citak lo, kan gitu. Ya ibu-ibu ya kan? Sekali ngomong Kwan mandi. Mandi yang kedua itu berbeda. Berarti mulai bergerak. Kalau dia bilang perhatikanlah ayat 19 itu, maka engkau harus memperhatikan. Nah, sekarang yang ketiga, Hagai 2 ayat 21. Judulnya janji kepada Zerubabel. Saya mengambil penekanannya di ayat 22. Yahweh akan menggoncangkan langit dan bumi. Yahweh Elohim, pencipta langit dan bumi, yang bernama Yahweh itu Yod He Vav He, 4 huruf, bilang dia akan menggoncangkan langit dan bumi. Sementara itu di Hagai
Di Ibrani dia bilang, aku sekali lagi akan menggoncangkan langit dan bumi. Berarti ada beberapa kali rupanya Elohim pernah menggoncangkan langit dan bumi. Goncangan pertama kepada langit dan bumi adalah dia menyatakan keadilan. Setelah dia menciptakan langit dan bumi, dia menggoncangkan langit dan bumi. Di bumi hanguskan dengan air, yaitu peristiwa Nuh. Itulah goncangan pertama. Elohim dengan firman-Nya menyatakan keadilan. Lalu di Hagai dia bilang, aku akan menggoncangkan langit dan bumi. Tetapi kali ini dia menggoncangkan langit dan bumi dengan firman-Nya, tetapi bukan keadilan. Dia memberkati. Dia memberkati bumi. Mari kita baca Hagai 2 ayat 22. Demikian katanya, katakanlah kepada Zerubabel bupati Yehuda begini, aku akan menggoncangkan langit dan bumi, dan akan menunggang-balikan takhta raja-raja. Aku akan memunahkan kekuasaan kerajaan bangsa-bangsa, dan akan menjungkir balikan kereta dan pengendaranya. Kuda dan pengendaranya akan mati rebah, masing-masing oleh pedang temannya. Pada waktu itu, demikianlah firman Yahweh semesta alam, aku akan mengambil engkau, hai Zerubabel bin Setiel, hambaku. Demikianlah firman Yahweh, dan akan menjadikan engkau seperti cincin meterai, sebab engkaulah yang kupilih. Demikianlah firman Yahweh semesta alam. Dia menggoncangkan bumi. Kali ini dia memberkati. Apa yang dia buat? Apa peristiwa yang menggoncangkan bumi setelah air bah? Yeshua di kayu salib? Bukan, saudara. Yeshua di kayu salib itu bukan menggoncangkan bumi. Tetapi yang menggoncangkan bumi adalah ketika Elohim memanifestasikan dirinya menjadi benih dan memberkati bumi. Elohim memanifestasikan dirinya, bukan inkarnasi, memanifestasikan dirinya menjadi firman, benih yang ditaruh ke dalam rahim seorang wanita. Dan benih yang dibilang ini adalah menjadi dasar firman Tuhan. Hari ini bangsa-bangsa di luar Israel menjadi umat Elohim, dasarnya adalah Yeshua. Berarti benih bait Elohim yang adalah kita adalah Yeshua. Hagai mengatakan peristiwa itu tercatat tanggalnya, tercatat bulannya. Wow, saya bersyukur sekali baca Hagai. Ketika saya baca Hagai ditulis hari ini tanggal bulan ke-9, tanggal 24 bulan 9. Bulan 9 bahasa Ibrani itu jatuh pada bulan Kislev. Bulan Kislev itu jatuh pada bulan Desember, tanggal 24. Orang Yahudi merayakan Hanukkah, hari pentabisan bait suci. Tetapi firman berkata di dalam Hagai nubuatannya, pada tanggal itu aku Yahweh Elohim mulai memberkati. Aku memberkati mulai hari ini. Pernyataan itu dimanifestasikan adalah Elohim memberkati bumi, menaruh benihnya. Itulah dia. Malaikat Gabriel datang menghadap Maria dan menyatakan, hari ini juga engkau mengandung. Pada bulan Desember adalah peristiwa di mana Elohim menaruh benihnya ke dunia. Dan ini menggoncangkan dunia, saudara. Mati itu bukan menggoncangkan, itu periode berikutnya. Tapi yang menggoncangkan adalah yang pertama kali. Segala sesuatu yang menggoncangkan itu yang pertama, toh. Kalau tidak ada benih, ya tidak akan ada kematian, toh. Menggoncangkan. Dan kegoncangan itu hari ini kita menyatakan, inilah dia. Benih itu sudah ditaruh kepada kita. Maka sekarang kata Tuhan, ketika benih itu ada,
apa? Akan menunggang balikan takhta raja-raja. Halo? Bukankah firman berkata ketika Yeshua datang untuk apa? Untuk membawa pedang. Ya apa ya? Yeshua datang untuk bawa pedang atau membawa kado? Pedang. Bawa pedang. Genap nggak Hagai berkata? Dia datang itu untuk menjadi perang. Perang apa? Perang pemisahan. Dia datang itu untuk memisahkan bangsa-bangsa dari bangsa-bangsa. Oh, bingung kan? Bangsa-bangsa dari bangsa-bangsa. Kenapa? Karena kedatangan Yeshua bukan persoalan dia untuk mati. Enggak. Dia untuk menggenapi, Yahweh hendak menggenapi janjinya kepada Abraham. Yahweh berjanji kepada Abraham, engkau akan menjadi bapa segala bangsa. Sementara berjalan waktu, belum digenapi janjinya, dia sudah janji sama Yakub. Dia memilih Yakub, cucunya Abraham. Betul? Dia bilang, aku memilih engkau menjadi bangsa, umat pilihanku, bernama Israel. Jadi aku adalah Elohim, umatku adalah kau Israel, umat pilihan. Jadi dengan kata lain, di luar Israel bukan apa-apa. Kalau mereka suka bilang goyim kalau orang Yahudi, ya. Tapi hari ini saya mau katakan, bahwa Elohim tidak cuma janji kepada Israel. Elohim berjanji kepada Abraham. Dia bilang, kau kan jadi bapa segala bangsa, bukan cuma bapa orang Israel. Untuk menggenapi itu saudara, karena dia adalah Elohim pencipta langit dan bumi, Yahweh yang itu datang ke dunia ini, dia adalah Elohim yang setia, yang tidak pernah berdusta. Kita masih suka dusta kalau dia nggak dusta. Kita masih suka, gua kan cuma iseng-iseng bercanda. Dia enggak. Kalau dia bilang ya, tidak. Saya lagi belajar untuk seperti itu. Mau ikut dia. Dia berjanji kok kan jadi bapak segala bangsa. Saudara, untuk hal itu dia harus menebus bangsa. Dia harus memilih bangsa di antara bangsa-bangsa yang ada. Dan pemilihannya itu dia taruh meterai. Meterai itu adalah darah. Perjanjian itu dimeteraikan dengan darah untuk menyatakan bangsa A di luar Israel menjadi miliknya, bangsa B di luar Israel untuk menjadi miliknya. Tangkap ini? Jadi hari ini untuk menjadikan darah itu ada, dunia harus melihat darah yang keluar. Nah, kalau kita tahu bahwa Elohim yang kita sembah itu adalah roh, bagaimana roh mengeluarkan darah? Berarti Elohim yang adalah roh harus bermanifestasi menjadi manusia, karena manusia makhluk punya darah. Jadi dia harus bermanifestasi menjadi manusia. Nah, karena janjinya kepada Abraham, itulah pesan yang sesungguhnya. Kenapa dia harus bermanifestasi? Kenapa dia harus menaruh benihnya? Karena dia terikat perjanjian kepada Abraham. Elohim yang kita sembah punya janji kepada Abraham. Itu sebabnya sekarang bangsa-bangsa di luar Israel yang dimeteraikan dengan darah anak domba Yeshua HaMashiach, yang percaya kepada namanya Yeshua HaMashiach, nama Elohim yang ada di bumi ini, engkau menjadi umatnya. Haleluya. Itulah dia. Itulah manifestasi Elohim yang keempat. Dia memang datang sebagai daging untuk yang pertama, tapi dia bukan baru pertama kali datang ke dunia. Dia sudah pernah datang 4 kali, 5 kali, 7
to be continue 6 kali. Mungkin sudah datang sekarang yang ke-6 ini. Dan yang ke-7, sebentar lagi. Elohim kita punya pola yang tidak terpola. Kalau 7 adalah bilangan yang sempurna, maka dia akan mengerjakan pekerjaannya sempurna 7 kali. Dia akan manifestasikan dirinya datang ke dunia. Pertama kali, bukan inkarnasi ya, manifestasi. Sekali lagi apa? Elohim bermanifestasi, bukan berinkarnasi. Bermanifestasi sebagai roh. Waktu dia manifestasi sebagai roh, terjadi penciptaan. Ya, Kejadian 1, roh Tuhan melayang-layang katanya, bukan merahefet, mengerami, terjadi penciptaan. Lalu roh Tuhan datang lagi ke dunia bermanifestasi sebagai firman. Elohim itu adalah firman, dia sebagai firman yang lisan dan yang tertulis. Yang lisan pertama kali tercatat di firman adalah waktu dimarah. Ayo yang belum pernah ke Israel, ke Mesir, nanti kapan-kapan sama saya tunjukin. Ini loh marah, di sini loh pertama kali dakwaan firman Tuhan berkata, ya ajaran-ajarannya Tuhan. Lalu yang kedua tertulis, itulah yang disebut dengan Torah. Ya, Torah bukan hukum, jangan alergi dengan Torah anak muda. Jangan sok tahu yang orang tua. Torah itu bukan hukum, karena dengan hukum ada urusannya, pidana nih tar. Jadinya alergi. Padahal Torah itu adalah firman Tuhan yang menjadi rambu. Menjadi rambu. Manusia tanpa rambu, pakai rambu aja amburadul, apalagi nggak pakai rambu, betul? Suka-suka edewe. Nah, Torah membuat kita punya rambu. Saya mau katakan firmannya Torah, bukan Talmud. Halo, beda Torah dengan Talmud, beda ya. Kalau Talmud, hukum-hukum tradisinya orang Yahudi. Tapi kalau Torah adalah firman yang tertulis berdasarkan firman. Manifestasi Elohim 2 kali dia datang sebagai firman yang tertulis. Lalu dia bermanifestasi sebagai panji. Sebagai panji menyatakan tanda kehadirannya. Panji, tanda kehadiran di mana ada kuasa Tuhan bermanifestasi. Panji itu yang hari ini yang perlu kita perhatikan. Karena firman Tuhan katakan, musuh akan mengaum-ngaum, musuh akan menyerang kita. Tapi firman berkata, untuk mengalah semua itu, engkau perlu panji. Kalau nanti lihat di Mazmur 74, Mazmur 60 dikatakan seperti itu. Kau berikan kami panji untuk menahan serangan musuh. Nah, panji itu apa? Panji itu ya tentu Elohim sendiri. Ini banner panji, tapi panji negara. Satu negaranya Polandia, satu negaranya Inggris, satu negaranya Singapura. Ini panji. Ini tanda. Garuda tanda. Tapi bendera Indonesia adalah panji. Bedanya tanda dengan panji. Panji pasti tanda, tapi tanda belum tentu panji. Kalau tanda kamu buang, kamu turun dibuang di tempat sampah, gak ada masalah. Tapi kalau panji kamu turuni dari tiangnya, lalu kamu bakar, kamu bermasalah dengan tentara, dengan polisi. Amin. Itu panji. Jadi panji ada power di dalamnya. Nah, firman Tuhan berkata, hari-hari ini aku hendak memulihkan bahwa tanda kehadiranku itu harus diangkat. Apa tanda kehadiran Elohim di tengah-tengah kita hari ini? Yaitu rohnya. 7 api rohnya. Kenapa? Karena di Wahyu dikatakan, di hadapan takhta ada 7 obor api. Kitab suci berkata apa? Itulah roh Elohim. Berarti Elohim adalah roh. Dan dia 7. Berarti hari ini yang bisa kita buat adalah menjadi panji. Tanda adalah menorah. 7 api roh. Tuhan yang kasih tahu caranya mesti begini, buatnya mesti begitu. Jadi hari ini dia bermanifestasi sebagai tanda bahwa dia hadir. Lalu dia bermanifestasi. Sudah ada tanda pun.
kita masih santai. Udah ada Torah, udah ada Roh Tuhan, sudah ada Torahnya, udah ada aturan-aturannya bagaimana berkenan di hadapan Elohim, bukan benar berkenan. Kalau benar, tidak ada satupun orang yang pernah bisa benar jadi benar. Karena setiap konsep benar beda. Menurut orang, ini saya kasih tahu ya, saya pernah khotbah pakai celana panjang. Menurut saya udah benar karena saya pakai celana panjang pantofel, bukan legging. Tetapi ketika masuk ke gereja itu, menurut saya rapi. Pendetanya bilang, ada yang punya roh kasih pinjem. Karena menurut benarnya mereka, perempuan gak boleh pakai khotbah pakai celana panjang. Itu benar menurut dia. Tapi sekarang saya tanya, apakah ada tertulis bahwa memberitakan firman tidak boleh pakai celana panjang? Tidak ada. Berarti sekarang yang diperlukan apa ketika kita memberitakan firman? Berkenan. Kalau kau mengajarkan hal yang benar, kau mengajarkan apa yang disenangkan hati Bapa, engkau berkenan. Dia nggak mau pusing kok, lo pakai celana panjang kek. Yang pasti kita juga pakai otak, nggak telanjang berdiri di depan sini toh, betul? Ya, senyum-senyum semuanya. Untung saya di sini sempat kaget, lupa nanya boleh pakai celana panjang nggak. Jadi saya pakai begini daripada cari aman. Jadi hari ini udah pakai aturan itu, udah ada panci. Haya, tetap aja manusianya seperti itu. Lalu Tuhan bilang, kalau gitu aku meteraikanlah, aku pisahkan orang-orangku, aku pisahkan bangsa-bangsa yang kubuat ini, mana yang milik kepunyaanku, mana yang bukan. Itu sebabnya dia bermanifestasi menjadi daging, supaya ada darah yang tertumpah untuk menjadi meterai bagi kita semua, bangsa-bangsa di luar Israel. Kita dipisahkan, dikhususkan, dikuduskan. Halo? Dikuduskan itu bukan berarti engkau menjadi pendeta semuanya. Pendeta juga banyak yang kudis. Ya. Jujur aja, jujur ya Pak ya. Kita kan harus jujur ya Pak ya. Hari ini banyak pendeta yang kudis, bukan kudus. Tapi persoalannya puji Bapak Yahweh, konsep pikir Tuhan tidak sama dengan konsep pikir manusia. Manusia mengkonsepkan kalau kudus itu tidak berzina, tidak mencuri, tidak gampang marah, tidak emosian, kan gitu. Padahal firman Tuhan bilang, aku mengkuduskan, artinya aku memisahkan. Orang yang dimeteraikan dengan darah itu dipisahkan dari dunia. Itulah tujuannya dia datang menjadi manusia. Manifestasi berikutnya, dia muncul sebagai roh, karena dia sudah dapati orang-orang yang percaya kepada Yeshua sudah dimeteraikan dengan darah anak domba. Mereka menjadi orang percaya. Elohim sudah mendapati mereka dari antara bangsa-bangsa. Sekali lagi, jangan bahas urusan Yahudi, urusan belakangan itu dia dengan Bapak Yahweh punya kamar sendiri. Tapi ini urusan kita bangsa-bangsa, ya. Dia mau bilang, nih dia umat pilihanku, dari bangsa-bangsa ku pilih, ku meteraikan mereka dengan darah anak domba. Kita menjadi berbeda. Tapi persoalannya, dunia berjalan. 2 Timotius berkata, semakin hari dunia semakin jahat. Waduh, tiap orang mau menang sendiri. Firman berkata benar, tiap orang berpikir pengertiannya bahwa dia udah paling benar sendiri. Betul? Itu sebabnya firman Tuhan bilang, waduh, aku gak mau kehilangan. Itu sebabnya dia berkata, aku tetap harus hadir di tengah-tengahmu. Bagaimana dia hadir? Bagaimana dia hadir? Roh Kudus. Dia memberikan dirinya bermanifestasi sebagai Roh Kudus, mengajar, menopang, menghibur, menolong. Betul? Ada banyak, catatannya banyak itu, bisa pelajaran agama. Ini sudah tergenapi belum? Sudah. Kapan penggenapan itu terjadi? Di Kisah Rasul 2, betul? Sampai hari ini, saudara percaya Roh Kudus ada di tengah-tengahmu? Roh Kudus ada sekarang?
Jadi kalau dia bilang Tuhan hadir di tengah-tengah kita, jangan bayangkan Tuhan itu hadir dengan bajunya bermegah. Halo, gereja, buka pikiran. Imajinasi boleh, tapi jangan berlebihan. Ya, kalau kita bilang Tuhan hadir di tengah-tengah kita, kita harus katakan amin. Tapi jangan imajinasikan dia datang dengan kereta kuda, dengan baju yang megah. No. Please. Dia Ruah Elohim. Ketika dia ada di tengah kita, itulah yang disebut dengan Hasyamayim, hadirat. Halo? Jadi gak usah kecil hati. Ketika kau ada di dalam hadirat seperti ini, baru menjadi seorang pemula, terus kau gak ngeliat, don't worry. Engkau ada di dalam hadirat. Jangan berpikir kalau orang yang udah merasakan lihat monolit, terus dia paling hebat. Enggak. Kalau dia ada bersamamu di dalam ruangan yang sama, berarti kau juga ada di dalam hadirat. Ruah Elohim, Ruah HaKodes, Roh Kudus ada di tengah kita. Udah termanifestasi? Sudah betul? Sudah digenapi? Betul. Jadi yang sekarang kelima sudah. Rupanya dia Elohim yang telah menaruh benih di dalam kita. Dan benih itu sudah tumbuh menjadi dasar bait suci. Dasar yang sekarang kita percaya pada Elohim, menjadi umat pilihannya. Dengar baik apa firman tadi. Aku memilih Zerubabel. Ayat 24 dikatakan, demikianlah firman Yahweh semesta alam, aku akan mengambil engkau, hai Zerubabel bin Setiel, hambaku, demikianlah firman Yahweh, dan akan menjadikan engkau seperti cincin meterai, sebab engkaulah yang kupilih, demikianlah firman Yahweh semesta alam. Dengar baik, Setiel. Siapa nama tadi? Zerubabel. Ada banyak nama Zerubabel, tapi disebut dengan Setiel, artinya anaknya Setiel. Dengar baik, kalau kitab suci menulis nama secara spesifik, berarti itu bicara calling, panggilan pribadi. Kalau dia cuma bilang wanita itu, maka calling secara umum. Tangkap ini, mengerti cara membaca firman. Waktu dia bilang Setiel, berarti dari orang-orang yang sudah dipilihnya itu, dia akan memilih pribadi-pribadi yang menurut Elohim akan menjadi tanda meterai, menjadi cincin meterai. Hari ini adalah era di mana pemulihan. Elohim sedang melakukan pemulihan, sebab dia bilang, sebentar lagi aku akan datang. Dia akan memilih. Jadi untuk hal itu terjadi, maka akan bermanifestasi adalah Yoel 2. Apa Yoel 2 berkata? Ibu-ibu akan dapat penglihatan. Halo, apa lagi? Orang tua dapat mimpi. Anak muda? Apa lagi? Terus? Bernubuat. Terus apa lagi? Yoel 2. Itu paling disenangi nama GBI. Semua orang happy dengan ayat itu. Tapi sayangnya, itu pilihan. Itu pilihan. Bukan hanya untuk orang Kristen. Karena kalau kau baca, Roh Tuhan akan dicurahkan kepada semua orang. Bukan hanya kepada orang Kristen. Bukan hanya orang yang punya Roh Tuhan akan dicurahkan kepada semua orang. Berarti pemilihan bisa jatuh kepada orang lain. Dan habis itu, apa yang terjadi pada kita? Kita bermanifestasi, punya kuasa. Dan ini sudah terjadi. Kau sudah melihat tiba-tiba banyak orang yang terima Tuhan kan bukan karena penginjilan. Kau sudah mendengar ada anak-anak yang bisa dapat penglihatan, mimpi dan nubuatan. Kau sudah melihat itu menjadi sebuah gelombang atau baru dengar. Betul? Firman akan menggenapi. Sebelum segala sesuatunya ke hari Tuhan terjadi, itu harus terjadi. Sebelum Tuhan datang, harus terjadi dulu. Manifestasi kuasa Ruah Elohim. Kita memiliki manifestasi kuasanya.
Jadi bukan cuma sekedar roh yang tinggal di dalam membimbing kita, tapi manifestasi kuasa. Engkau akan melihat kembali seperti Petrus berjalan, orang sakit sembuh. Sekarang udah belum? Udah berapa lama nih tangan taruh di atas orang sakit? Berapa banyak orang sakit yang sembuh? Udah 100 kali yang sembuh cuma satu kan? Betul? Udah berapa banyak hamba Tuhan yang orang mati dia bangkitkan? Kayaknya baru satu doang tuh, belum ada lagi kan? Hey, ini bukan dongeng, ini bukan hayalan. Karena ketika Tuhan menetapkan Elisa triple portion, bukan double portion. Gereja harus tahu, kalau dia akan mencurahkan rohnya untuk semua orang, tidak pandang peduli agama apapun itu, ya. Tapi bagimu yang udah ada benih itu, bukan double portion, triple portion. Elisa. Waktu Elisa melihat Elia, dia bilang apa? Kau mau apa dari aku? Kalau bisa 2/3, 1/3 atau apa? Baca aja. Tapi apa yang dia dapat? Triple portion. Elisa berjalan, tengkorak-tengkorak yang udah mati aja bangkit. Elia enggak loh. Elisa. Berarti Elohim yang punya pola, yang tidak terpola, maka kau harus menangkap itu. Di hari-hari terakhir, benih yang ada padamu hari ini, itu diingini oleh Bapa Yahweh untuk menyatakan kemuliaannya. Sebab padamu ada cincin, engkau yang sudah mengerti akan dia, pemulihan akan dia, pemulihan akan namanya, pemulihan akan panjinya, pemulihan akan apa lagi? Sahabatnya, apa lagi? Kedaulatannya yang diakui. Elohimnya Abraham, Ishak dan Israel adalah Elohimnya gereja. Berdaulat. Pemulihan, orang yang punya pemulihan ini bukan yang 6, 5 sampai 10. Itu betul. Tetapi bukan itu yang Tuhan inginkan. Tuhan inginkan 4. Hukumnya 4, 1 sampai 4. Nah, bagimu hari-hari terakhir ini yang dipulihkan, engkau seperti Setiam. Engkau akan menjadi cincin meterai. Sebab engkau yang dipilih untuk menyatakan triple portion, menyatakan kuasa. Sebab apa? Dunia lagi menginginkan itu, mau lihat perbedaan itu. Hari ini betapa banyak gereja yang mewek. Masih banyak aja tuh yang konseling, yang kalimatnya, aduh aku mau cerai aja, aduh aku frustrasi, aduh udah berapa lama bergereja. Kalau hari ini masih ada keluhan seperti itu, saya cuma mau jawab, udah berapa lama jadi anak Tuhan? Dengar baik, saya nggak pernah ngajarin orang jadi anak Tuhan tidak ada hujan, cerah terus, tidak. Tapi mari anak Tuhan, kau sadar betapa engkau hari ini adalah cincin meterai. Kalau kau diberi cincin meterai, berarti kau dikasih power, dikasih otoritas. Dan bukankah Yeshua waktu mau naik, dia bilang apa? Inilah tanda yang akan mengikuti engkau. Apa salah satunya? Injak ular dan kala jengking. Berarti injak ular kala jengking, kamu masuk dalam hutan apa enggak? Di sini ada kala jengking enggak? Enggak ada kan ya? Ada ular enggak? Di mana biasanya ada ular sama kala jengking? Di hutan. Apa yang ada di hutan? Semak belukar, jalan gak rata, betul? Udaranya yang aneh, situasinya yang gak enak, betul? Tapi firman berkata, ini tanda kamu mengikuti engkau, injak ular dan kalajengking. Artinya, engkau tetap ada di dalam dunia, tapi kau punya power, punya kuasa untuk mengendalikan semua itu. Bukan berarti kau bebas, tapi kau bisa mengendalikan. Halo, saya juga punya pergumulan saudara. Bukan saudara saja, saya juga sebagai ibu punya pergumulan. Tetapi puji Bapak Yahweh, semua orang selalu bilang Ibu Ondang ini pendeta yang sangat diberkati. Kenapa? Karena mukanya gak pernah susah. Orang bilang Ibu Ondang sih terang aja Bu Ondang happy, karena semuanya segala sesuatunya ada. Siapa bilang di sini banyak jemaat saya, masih ada teman sahabat saya di sini.
Dia tahu banget pergumulan saya. Tapi tidak ada satupun orang yang tahu kapan duit saya nggak ada. Orang cuma tahu saya selalu punya duit. Kenapa? Karena saya tidak pernah mengekspresikan menjadi orang yang miskin. Halo, ini satu sikap anak Tuhan. Jangan suka punya uang banyak tapi bergaya nggak punya duit. Nggak boleh juga gitu. Tapi jangan juga nggak punya duit bergaya so punya duit ngutang di sana sini. Ya jangan juga gitu loh. Ya nggak juga gitu loh. Saya cuma mengatakan kenapa bisa begitu? Karena saya tahu saya dikasih otoritas untuk injak ular dan kalajengking. Bagaimana caranya? Tetap kok dompetnya tipis saja. Tetap kok pekerjaan dagangnya nggak gimana-gimana. Tetapi yang dibilang menginjak ular dan kalajengking adalah apa? Peace. Shalomku ada. Mukaku selalu punya shalom. Even duit di dompet udah tinggal 50.000, kagak pusing. Muka cerah. Ada yang ngajakin ke mall. Lihat waktu, oke, kosong. Waktu gue kosong. Oh, gak megang. Jangan tuh, gue punya duit. Ya nggak juga. Yang penting jadwal nggak ada pelayanan, kosong. Oke. Saya selalu punya konsep. Ada orang ajak saya, even punya uang 50.000 dan kebetulan saya kosong, saya ikut jalan. Saya cuma tanya, Tuhan, kalau gue jalan sama dia, lu mau ngomong apa sama dia? Nangkap ini? Peace, punya shalom, pergumulan di dapur gak punya apa, bodoh amat, jalan. Orang berpikir gile, hari ini dia di Pondok Indah, besok dia di Plaza Indonesia, besok lagi di Bekasi. Si Ondang nih tiap hari. Tadi Bapak bilang, Bu Ondang di Facebooknya luar negeri mulu. Orang nggak tahu kalau setiap mau keluar negeri tuh bilang gini, lu suruh gua kesana kan? Duit ente. Mau pergi misi sekali misi tuh ratusan juta. BTS-nya punya uang? Kagak. Tanya tuh ada bendara, punya kas enggak? Ibu Ondang punya duit di bank? Ada sih di bank, tapi untuk hal-hal seperti itu ya enggak juga gitu. Tapi saya cuma bilang gini, Tuhan, dengar baik ya, gembala-gembala. Ini bukti semua. Setiap kali misi saya paling sedikit 400 juta itu harus keluar. Saya pernah bawa semua jemaat saya, tim saya itu 1,5 miliar. Dengan saya tidak berdusta. Saya cuma bilang, Tuhan, kau suruh, maka kau sediakan. Dan saya tidak pernah bikin susah anak-anak. Hari ini puasa, mari kita doa puasa. Goyangkan surga supaya berkat turun, tanya. Tapi tidak pernah. Semua murid-murid saya berpikir, Tuhan dahsyat, Ibu Ondang happy mukanya, mobil masih pakai mobil belum jalan kaki. Berarti dia pikir duit masih ada. Kagak saudara. Anak-anak semua tenang. Nggak ada tuh. Memang kita ada puasa kita seminggu 2 kali. Itulah puasa murid. Nanti season berikut saya belajar tentang puasa. Karena puasa juga harus diajarin. Ya, jangan buang-buang puasa ternyata cuma ngurusin badan. Ada guna buat apa capek-capek puasa kalau nggak ngerti sasaran tembaknya. Ya harus ngerti dulu. Nah, saya nggak pernah bikin mereka tuh susah.